Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ihda Aulia Nujana, NPM 201020038, Ana min Fasal Asalif Ba. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Arab dengan dosen pengampu Ustadz Ahmad Nurbizan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Ad-Darsu Tasi Aisyar wa Insyurna dari buku Durusulullah. Secara garis besar, dua bab ini menjelaskan tentang adat dan ma'dud. Adat dan ma'dud ini adalah kaidah hitungan dalam bahasa Arab. Adat itu untuk menunjukkan hitungannya, sedangkan ma'dud itu adalah untuk menunjukkan sesuatu yang dihitung. Di situ tertera contoh wahidun talibun, yang artinya satu murid laki-laki. Wahidun di situ sebagai adat karena dia menunjukkan hitungan. Dan tolibun di sini adalah ma'dudnya karena dia adalah sesuatu yang dihitung. Pada Ad-Darsu Tasi Aisyar atau bab 19 ini menunjukkan adat dan ma'dud untuk hitungan angka 3-10. Lalu kaidah-kaidah hitungan angka 3-10 dalam bahasa Arab ini seperti apa? Yang pertama yakni adat dan ma'dud mesti berlainan jenis dari segi mudzakkar dan muannas. Salah satu tulabin. Di situ salah satunya adalah mu'annas dan tulabinnya adalah mudzakkar. Dan yang selanjutnya, ma'dud harus dirubah ke dalam bentuk jamak yang kemudian diharokati dengan tanda i'rab jar dan bertanwin yang kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Di situ ma'dudnya itu kan asal katanya dari kata tolibun. Nah, karena di sini hitungan angka 3-10 atau jamak, maka tolibun tadi dirubahlah menjadi jamak, yakni menjadi tulabin. Nah, maka adatnya ini dia harus mu'annas. Salah satu tulabin. Salah satunya mu'annas dan tulabinnya mudzakkar. Nah, untuk ma'dudnya sendiri itu harus dengan tanda i'rab jar atau bertanwin. Nah, tanda jar ini adalah kasroh. Karena apa? Karena adat dan ma'dud ini harus bentuknya mudhof ilaih atau idhofah. Pada intinya, untuk harokat adat ini tidak mutlak selalu rafa, namun bisa nasab maupun jar sesuai kedudukan i'rab dalam kalimatnya. Dan yang selanjutnya, Ad-Darsul Ishrun atau bab 20. Nah, di sini secara garis besar sama menjelaskan tentang kaidah hitungan atau adat ma'dud ini dari angka 3-10. Namun perbedaannya ini adalah jika tadi adatnya itu bersifat mu'annas dan ma'dudnya mudzakkar, maka di Ad-Darsul Ishruna ini kebalikannya, yakni adatnya mu'annas, adatnya mudzakkar, sedangkan ma'dudnya mu'annas. Di situ ada salasu talibatin, arba'u talibatin, khamsu talibatin, situ talibatin, dan seterusnya. Yang artinya 3 murid perempuan, 4 murid perempuan, 5 murid perempuan, 6 murid perempuan, dan seterusnya. Di situ kata tolibatin ini kan berasal dari kata tolibatun. Nah, karena di sini adat ma'dudnya 3-10, maka tolibatun ini tadi dirubahlah menjadi jamak, yakni menjadi tolibatin. Nah, karena ma'dudnya ini mu'annas, maka adatnya adalah mudzakkar sesuai dengan kaidah-kaidah hitungan angka pada bahasa Arab 3-10 tadi, yakni antara adat dan ma'dud ini harus bertentangan atau harus berbeda jenisnya, yakni mudzakkar dan mu'annas. Berikut adalah contoh-contoh dari adat dan ma'dud kaidah hitungan dari angka 3-10. Yang pertama ada anjiya khamsatu kutubin wa salasatu aqlamin, yang artinya adalah saya mempunyai 5 buku dan 3 pena. Nah, di situ kan khamsatu kutubin. Kutubin ini kan jamak dari kitabun. Karena di sini kan kutubin sebagai ma'dud. Karena ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya menjadi mu'annas. Ini tadi kan khamsatu kutubin. Di situ ada lagi adat dan ma'dudnya
salah satu aqlamin. Nah, aqlamin ini kan huruf asalnya ini dari qalamun yang artinya pena. Karena ma'dudnya ini mudzakkar, maka adatnya harus muannas, harus berbalikan dengan antara adat dan ma'dudnya. Jika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya muannas dan sebaliknya. Lalu contoh yang kedua, Khalid lahu sittatu abna'in. Di situ abna'in kan asal katanya dari ibnun dirubah menjadi jamak menjadi abna'un. Nah, karena dia ada dan ma'dud, karena ma'dudnya tadi mudzakkar, maka adatnya ini harus muannas, lalu menjadi sittatu abna'in. Menjadi abna'in ya tadi karena ma'dud itu tadi kan hukumnya dia kan i'rabnya sebagai mudhof ilaih, maka tandanya adalah jar. Lalu pada contoh yang ketiga, fil usbu'i sab'atu ayyamin. Dalam seminggu terdapat 7 hari. Nah, ayyamin ini kan asal katanya dari yaumun. Nah, karena dia ada dan ma'dud, maka dirubahlah menjadi yaumun menjadi ayyamin. Karena ma'dudnya tadi mudzakkar, maka adatnya harus muannas. Dan yang contoh selanjutnya, hadhihi sayyaratu arba'atu abwabin. Mobil ini terdapat 4 pintu. Di situ adat dan ma'dudnya adalah arba'atu abwabin. Abwabin ini asal katanya adalah babun. Karena dia adalah mudzakkar, maka adatnya tadi harus muannas, lalu menjadilah arba'atu abwabin. Abwabin jar karena dia adalah mudhof ilaih. Dan yang selanjutnya fi baitina salatsu ghurafin. Di dalam rumah kami terdapat 3 kamar. Di situ ada adat ma'dudnya salatsu ghurafin. Di situ ghurafin ini ghurafin ini bukan mudzakkar. Karena apa? Jika ditelaah lagi, ghurafin ini kan asal katanya dari ghurfatun. Nah, ghurfatun ini kan muannas. Hanya saja ketika dia jamak bentuknya menjadi seperti mudzakkar, tapi pada aslinya dia tetaplah muannas. Oleh karenanya, adatnya ini tetaplah mudzakkar, yakni salatsu ghurafin dan bukan salah satu ghurafin, yaitu tadi karena ghurafin ini kan berasal dari ghurfatun. Nah, ghurfatun ini kan bentuknya muannas. Contoh yang selanjutnya, fil jami'ati asyru hafilatin. Di situ hafilatin dia ma'dudnya hafilatin sebagai ma'dud, dan ma'dudnya ini bentuknya muannas, maka adatnya yakni asyru mudzakkar, yakni asyru hafilatin. Dan yang selanjutnya fi hadhil madrasati samani mudarrisatin. Di situ adat dan ma'dudnya adalah samaniu mudarrisatin. Ma'dudnya mudarrisatin bentuknya adalah muannas, maka adatnya adalah mudzakkar, samaniu mudarrisatin. Contoh yang selanjutnya Abbas lahu sab'u banatin. Di situ adat dan ma'dudnya adalah sab'u banatin. Banatin ini adalah bentuknya jamak dan dia adalah muannas, maka adatnya mudzakkar. Dan yang terakhir, fi baitina tis'u dajajatin. Di situ adat dan ma'dudnya adalah tis'u dajajatin. Ma'dudnya dajajatin ini adalah muannas, bentuknya dia adalah muannas dan dia sudah jamak. Lalu jika ma'dudnya ini muannas, maka adatnya harus mudzakkar. Seperti itu. Sekian dari saya. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.